Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah jika semuanya sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Silakan lihat sebelah kanan dan kiri kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah jika semuanya hadir. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya bisa berdiri. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan semuanya bisa duduk kembali. Di sini Ibu mau tanya, apakah ada yang ingat kita kemarin belajar tentang apa? Ekosistem. Ya betul, kita kemarin belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah. Ibu mau tanya, gambar apa yang ada di layar? Sawah. Ya betul. Di sini siapa yang pernah ke sawah? Saya. Ya, di sawah ada makhluk hidup apa aja? Belalang. Tikus. Ya betul. Ada belalang, ada ular, ada tikus. Lalu gimana caranya makhluk hidup di sawah bertahan hidup? Makan. Ya, jadi makhluk hidup di sawah memerlukan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Maka pembelajaran hari ini bertujuan agar kalian dapat memahami rantai makanan, dapat memahami komponen rantai makanan, dan dapat mengklasifikasikan masing-masing komponen rantai makanan. Sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tepuk semangat. Sudah bisa kan? Sudah. Ayo kita mulai bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak baik-baik ya. Baik, Bu. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku.
Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Nah, anak-anak, setelah mengamati video tadi, siapa yang tahu apa pengertian rantai makanan? Saya, Bu. Ya, silakan Jesya. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ya, betul. Atau pengertian lain dari rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Di sini siapa yang tahu apa saja komponen rantai makanan? Saya, Bu. Silakan Ismia. Produsen. Ya, betul. Apalagi? Saya, Bu. Ya, silakan Ina. Konsumen. Ya, betul. Saya. Ya, silakan Arya. Pengurai, Bu. Iya, betul. Semuanya benar ya. Ada produsen, ada pengurai, dan juga ada konsumen. Di sini Ibu punya alat peraga papan rantai makanan. Tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan rantai makanan di ekosistem laut. Di ekosistem laut ada ganggang laut berperan sebagai produsen. Selanjutnya ada ikan kecil berperan sebagai konsumen 1. Di sini ada ikan besar berperan sebagai konsumen 2. Selanjutnya ada hiu berperan sebagai konsumen 3. Dan yang terakhir ada jamur berperan sebagai pengurai. Apakah paham anak-anak? Paham. Di sini siapa yang mau mencobanya? Saya, Bu. Silakan Ismia bisa maju ke depan.
Silakan coba disusun. Apakah sudah benar ini anak-anak? Sudah. Beri tepuk tangan untuk Ismia. Di sini siapa yang ingin mencobanya lagi? Silakan tunjuk tangan. Saya Bu. Silakan Zesya, bisa ke depan. Silakan bisa disusun. Ini gambar apa Bu? Itu serigala. Ini jamur ya Bu? Ya. Apakah sudah benar yang ini anak-anak? Sudah. Silakan beri tepuk tangan untuk Cesya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Di baris pertama ini kelompok yang pertama dan yang baris kedua kelompok kedua. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Di LKPD ini kalian akan menentukan siapa yang termasuk produsen, konsumen, dan juga pengurai. Paham? Paham. Apakah ada kesulitan, Ismia? Tidak ada, Bu. Sudah sampai mana? Ini apa? Ini nanti kalian menentukan peran masing-masing makhluk hidup. Ini kan ada gambar toh. Nah, nanti kalian tentuin gambar ini termasuk produsen yang mana, terus termasuk konsumen yang mana, dan yang termasuk pengurai yang mana. Paham? Paham, Bu.
Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, karena semuanya sudah selesai, silakan untuk perwakilan kelompok 1 bisa maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang ingin maju untuk kelompok 1? Saya, Bu. Silakan, Jesya. Saya, Jesya, dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk LKPD yang pertama, jawaban nomor 1, rusa, tumbuhan, singa, serigala, dan jamur. Untuk nomor 2, produsennya tumbuhan, konsumen 1, rusa, konsumen 2, serigala, konsumen 3, singa, dan untuk pengurainya jamur. Nomor 3, tumbuhan, lalu rusa, lalu serigala, lalu singa, dan yang terakhir jamur. Untuk LKPD yang kedua, gambar pertama ganggang laut termasuk produsen. Gambar kedua ikan kecil termasuk konsumen 2. Gambar 3 ikan hiu termasuk konsumen tingkat. Gambar 4 gambar jamur termasuk pengurai. Dan yang terakhir gambar kerang termasuk konsumen 1. Untuk LKPD yang ketiga, produsennya rumput, konsumen 1-nya tikus, konsumen 2 ular, konsumen 3 burung elang, dan pengurainya jamur. Sudah, Bu. Ya, dari kelompok 1, untuk kelompok lain apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, tidak. Karena tidak, beri tepuk tangan untuk Jesya. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 2, silakan siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2. Hasil diskusi dari kami di LKPD pertama, tuliskan nama-nama makhluk hidup yang terdapat di gambar. Di sini terdapat rusa, singa, tumbuhan, jamur, dan serigala. Kelompokkan berdasarkan perannya. Tumbuhan sebagai produsen, rusa sebagai konsumen 1, serigala sebagai konsumen 2, dan singa sebagai konsumen 3, sedangkan jamur adalah pengurai. Buatkan satu rantai makanan berdasarkan gambar tersebut. Yang pertama, tumbuhan, rusa, serigala, singa, dan jamur. Di LKPD kedua, ganggang laut termasuk produsen, ikan kecil termasuk konsumen 2, ikan hiu termasuk konsumen tingkat, jamur termasuk konsumen 1, sedangkan jamur termasuk pengurai, sedangkan kerang termasuk konsumen 1. Pada LKPD ketiga, perhatikan gambar di atas, tentukan peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan yang ada di atas. Rumput sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, dan jamur sebagai pengurai. Nah, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan? Tidak. Jika tidak, beri tepuk tangan untuk Sivia. Silakan kembali. Nah, karena semuanya sudah selesai mempresentasikan, mari kita ulas LKPD yang telah kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk LKPD yang pertama, perhatikan gambar ekosistem di atas. 1. Tuliskan nama-nama makhluk hidup yang terdapat di gambar.
Di gambar terdapat makhluk hidup rusa, lalu tumbuhan, kemudian singa, kemudian jamur, dan yang terakhir ada serigala. 2. Kelompokkan berdasarkan peranannya. Produsen, konsumen 1, 2, 3, dan pengurai. Tumbuhan di sini berperan sebagai produsen. Rusa berperan sebagai konsumen 1, serigala berperan sebagai konsumen 2, singa berperan sebagai konsumen 3, dan jamur berperan sebagai pengurai. Selanjutnya nomor 3, buatkan satu rantai makanan berdasarkan gambar tersebut. Yang pertama tumbuhan, kemudian rusa, kemudian serigala, kemudian singa, kemudian jamur. Selanjutnya ada LKPD 2. Hubungkan susunan rantai makanan dengan tingkatan yang tepat. Yang pertama ada gambar ganggang laut. Ganggang laut berperan sebagai produsen. Ikan kecil berperan sebagai konsumen 2. Ikan hiu berperan sebagai konsumen tingkat. Jamur berperan sebagai pengurai, kerang berperan sebagai konsumen 1. Selanjutnya LKPD 3. Perhatikan gambar di atas, tentukanlah peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan yang ada di atas. Di gambar ada rumput, tikus, ular, burung elang, dan juga jamur. Rumput di sini berperan sebagai produsen. Tikus berperan sebagai konsumen 1, ular berperan sebagai konsumen 2, burung elang berperan sebagai konsumen 3, dan yang terakhir jamur berperan sebagai pengurai. Apakah sudah benar semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Jika salah satu komponen terganggu, maka akan berpengaruh pada ekosistem. Terkait materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jika tidak ada yang bertanya, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Rantai makanan. Ya, kita sudah belajar tentang rantai makanan dan juga komponen-komponennya. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Lalu komponen rantai makanan ada 3. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang terakhir ada pengurai. Paham? Paham, Bu. Di sini Ibu mau tanya, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Pengetahuan apa yang kalian dapatkan hari ini? Jadi tahu hewan-hewan yang ada di sawah, Bu. Ya, betul. Lalu, menurut kalian dalam pembelajaran hari ini apa yang paling menarik? Saat menggunakan alat peraga, Bu. Iya, hebat semuanya. Sekarang Ibu akan memberikan kertas yang berisi PR untuk kalian kerjakan secara individu dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya sebelum pulang kita akan menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul. Silakan semuanya bisa berdiri.
Nah, Ibu, sebelum pulang, Ibu hanya berpesan agar kalian tetap semangat dan tetap terus belajar. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, dimulai. Selesai. Silakan boleh pulang anak-anak, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.